Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hayudian Saputra, NIM 10191007 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Revali Kusuma Malaysia dengan NIM 1069. Perkenalkan, nama saya Obi Pratama dengan NIM 10191091. Nama saya Taskia Mumaira, NIM 10191085 dari Sistem Informasi 2019. Pengertian install. Pengertian install sendiri adalah memasang perangkat lunak yang ada di komputer Anda atau di HP Anda, yang dimana install tersebut apapun yang kita pasang di perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan Anda maupun di komputer, laptop, atau di HP Anda. Installer adalah program untuk menginstal aplikasi perangkat lunak yang ada di komputer Anda. Juga installer memperbarui penginstalan dengan cara dapat memberitahukan bahwa aplikasi ini sedang diperbaharui. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang mengatur baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan sistem operasi ini dapat menjadi operator dari semua aplikasi. Tanpa ada sistem operasi, maka aplikasi yang ada di HP, laptop Anda akan tidak berjalan. Selanjutnya, terdapat dua jenis sistem operasi. Yang pertama closed source dan yang kedua open source. Sistem operasi closed source yaitu suatu perangkat lunak atau software yang source code-nya ini tidak dibagikan untuk umum, sehingga pengguna tidak dapat mempelajari atau mengembangkan dari software atau sistem operasi ini. Contoh dari sistem operasi closed source ini yaitu Microsoft Windows dan Apple Mac OS. Selanjutnya yaitu open source. Sistem operasi open source ini yaitu suatu perangkat lunak yang source code-nya ini dibagikan kepada penggunanya, sehingga pengguna dapat mempelajari dan mengembangkan sistem operasi ini. Contoh dari sistem operasi open source yaitu Unix, Linux, dan beberapa turunannya seperti Debian, Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Kenapa komputer harus mempunyai suatu sistem operasi? Karena untuk mengoperasikan program aplikasi pada suatu komputer dan diinstruksikan oleh user atau pengguna, dibutuhkan suatu penerjemah dari bahasa manusia ke bahasa komputer sehingga aplikasi dapat berjalan. Penerjemahnya ini yaitu sistem operasi. Sehingga sistem operasi ini wajib ada di dalam suatu komputer. Apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki sistem operasi? Yang pertama adalah komputer tidak bakal dapat menjalankan program apapun. Karena apa? Karena pada dasarnya sistem operasi itu adalah nyawa dari dalam komputer tersebut. Dan yang kedua, sistem operasi adalah sebagai penerjemah antara manusia dan sang komputer. Jika sistem operasi tidak ada, maka sistem operasi tidak dapat mengartikan apa yang ingin kita lakukan. Komputer tidak dapat memahami kita ingin menyalakan aplikasi ataupun menutup aplikasi tersebut. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer, seperti input dan output. Contoh dari input adalah seperti mouse dan keyboard. Dan contoh output dari komputer adalah monitor dan printer. Kenapa hardware tidak bisa jalan jika tidak ada software? Karena software tugasnya adalah mengatur kinerja dari hardware itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, fungsi dari software adalah sebagai penghubung. Jadi jika tidak ada software di dalam komputer, walaupun Anda sudah memasang sebuah keyboard ataupun mouse,
benda tersebut tidak akan fungsi. Kenapa? Karena komputer tidak dapat membacanya, karena tidak memiliki sebuah software di dalamnya. Selanjutnya, apa itu software? Software atau perangkat lunak dalam komputer dapat dikatakan sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses install? Yang harus disiapkan untuk proses install yaitu media installnya berupa CD atau flash disk. Yang kedua, software, sistem operasinya seperti Windows 10, Windows 7 dan lain-lain. Selanjutnya, backup data dalam komputer ke partisi yang lain dan menyiapkan aplikasi tambahan seperti Microsoft Office, Chrome dan lain-lain. Dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan driver komputer yang akan diinstal. Awal install akan muncul pilihan pilih graphical install. Setelah itu tunggu. Akan muncul pilihan bahasa, pilih English dan continue. Selanjutnya next, continue, continue. Akan muncul load missing firmware, pilih no. Lalu continue. Configure network, pilih continue. Lalu pilih do not configure the network at this time, pilih continue. Lalu atur hostname-nya. Di sini saya sebagai contoh PSO, lalu klik continue. Root passwordnya saya kasih bebas di sini 123456. Re-enter passwordnya sama, lalu continue. Dan pilih full name new usernya. Di sini saya contohnya kelompok PSO. Lalu continue. Lalu tinggal continue dan masukkan password untuk Linuxnya. Bebas, lalu pilih continue. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan daerah untuk pemilihan jam. Di sini saya memilih Pacific, lalu klik continue. Lalu akan muncul beberapa pilihan untuk mengatur partisi untuk menginstal. Pilih manual. Lalu lihat ada partisi yang free space. Di situ terlihat 25 GB. Kita menggunakan itu yang telah kita atur sebelumnya. Klik 2 kali lalu create new partition. Lalu atur untuk besarnya partisi swap sebesar 3 GB. Continue. Pilih logical, lalu beginning dan next. Nah, pilih jenis partisinya di sini swap area. Continue, lalu down setting. Nah, untuk sisa partisi yang kosong, klik 2 kali, create new partition. Masukkan seluruh partisi yang kosong, all swap. Lalu tinggal next saja, down setting up the partition. Maka semua partisi yang telah kosong tadi telah diatur, tinggal finish parsing, lalu next. Lalu akan muncul pilihan write to change to disk, pilih yes, lalu continue.
Tidak lama kemudian akan muncul pilihan Use a Network Mirror. Di sini pilih No, lalu Continue, lalu tunggu. Akan muncul pilihan Participate in the Package. Pilih No, langsung Continue. Lama kemudian muncul software installation dari Linux, pilih Continue. Apabila ada software yang diperlukan, tinggal dicentang saja sebelumnya. Proses loading selesai, maka akan muncul Finish the installation, lalu Continue, dan laptop akan terestart dengan otomatis. Lalu akan muncul group loader. Di sini terdapat pilihan untuk masuk ke Debian atau ke Windows 7. Di sini dual bootnya telah berhasil terinstall.